Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelabuhan Channel. Masih bersama kami berdua dengan Ustadz Hafiz Baihaqi dalam Ramadan Istimewa. Sore hari ini kami harapkan para pemirsa sekalian masih menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat dan penuh kegembiraan. Insya Allah luar biasa. Luar biasa. Dan semoga kita harapkan amaliyah-amaliyah lainnya tetap mengiringi begitu ya Ustadz. Ya, terus tidak pernah lelah, semangat terus untuk berpuasa dan ibadah lainnya. Insya Allah makbul. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, bersama kami nanti ini akan membahas tentang sholat 5 waktu nih Ustadz. Ya. Ustadz akan memaparkan bagaimana tentang sholat 5 waktu bagi orang muslim. Ya. Tentu saja nanti apakah seberapa penting sholat 5 waktu bagi orang Islam nih. Kan ada nih orang yang sudah Islam tapi tidak begitu memperhatikan tentang sholat nih Ustadz. Ya, menganggap sepele Ya, kan? menganggap sepele tentang sholat tersebut. Jadi bagaimana nih Ustadz penjelasan Ya. lebih lengkapnya? Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mabadu para pemirsa SLB Pelabuhan Channel, dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, senantiasa istiqomah dalam mengibadah puasa. Betul, Ustaz. Dan tentunya kita ceria dan bahagia di Ya. Ramadan istimewa kali ini. Luar biasa. Insyaallah. Di sore hari ini kita bincang-bincang menjelang buka puasa berkaitan dengan sholat Ya Ustadz, yang sholat. 5 waktu bagi umat Betul. Islam. Karena memang fenomena yang kelihatan itu banyak umat Islam yang mereka menganggap ringan meninggalkan sholat. Betul, Ustaz. Seolah-olah perkara yang biasa. Yang ringan. Lebih ringan daripada pergi ke pasar, lebih ringan daripada bekerja. Mereka kalau bekerja luar biasa. Betul, begitu semangat begitu Disiplin, Ustadz. disiplin ya. Kalau ke pasar tiap hari dia berangkat ke pasar untuk belanja, untuk makan anak dan istrinya. Tapi begitu sampai kewajiban sholat, banyak yang absen gitu. Betul. Ya kan? Banyak yang absen, menganggap perkara yang sepele. Padahal dalam konteks daripada sholat dalam Islam ini termasuk rukun Islam. Ya kan? Ya. Rukun Islam itu menjadi penyangga daripada Islam. Rukun Islam ini ada 5 kata Nabi. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, dan yang 5 berhaji. Jadi ini perkara yang penting, menjadi pilar daripada agama kita, Islam. ya kan? Makanya Nabi mengatakan man aqomaha faqad aqomadin. Siapa yang menegakkan sholat, dia telah menegakkan daripada agama. Ya. Siapa yang mengabaikan, meninggalkan daripada sholat, faqad hadamadin, maka sungguh dia telah meruntuhkan agama. Sampai Nabi dengan kalimat merobohkan agama. Coba. Berarti Nabi itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa sholat itu, sholat yang 5 waktu maksudnya ya, itu adalah perkara yang sangat penting. Sampai-sampai dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awala ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati as-sholatul maktubah. Jadi Nabi sampai menyebutkan as-sholatul maktubah. Ya, sesungguhnya kata Nabi dengan kalimat penyangat itu. Ya. Inna awala ma yuhasabu bihi al-abdu, ya sungguhnya yang pertama kali nanti Allah akan periksa, Allah akan hisab, ya, Adalah amalan adalah sholat. amalnya seorang hamba itu adalah pertama dulu adalah sholat, ya kan? Sholat yang apa? Sholat yang 5 waktu. Yang 5 Tuh, waktu. mulai dari kita subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu yang akan diperiksa oleh Allah SWT di yaumul hisab. Dan riwayat lain, kalau catatan nilai amal sholat kita yang 5 waktu bagus, kata Nabi, maka baguslah seluruh amal-amal berikutnya. Tapi kalau catatan sholat kita yang 5 waktu tadi Buruk. ternyata fasad, rusak, buruk, ya, belang kambingan atau belang berataan, nggak ada kambingnya ya, maka celaka kita. Nah, hal ini menegaskan kepada kita bahwa sholat itu adalah perkara yang teramat penting, bukan hanya penting, teramat penting
Artinya kita ini hendaklah memprioritaskan yang pertama sebelum yang lainnya, menegakkan daripada sholat. Ya. Terima kasih nih Ustadz penjelasan mengenai sholat 5 waktu bagi umat Islam. Nah, untuk diperhatikan semua bagi para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Channel bahwa amalan utama atau amalan yang pertama kali nanti di akhirat dihisab adalah amalan sholat. Tentu saja apabila sholatnya baik, amalan-amalan yang lainnya akan mengiringi kebaikannya. Namun sebaliknya apabila amalan sholat kita buruk, amalan lainnya juga begitu buruk ya, Ustadz, ya dalam penilaian penilaian nanti di dalam di yaumul hisab itu. Yaumul hisab itu. Ya. Nah, ini baik nih Ustadz mengenai pentingnya sholat bagi umat Islam yang 5 waktu ini. Bagaimana nih karena mengingat begitu pentingnya sholat bagi seluruh umat agama Islam. Namun bagaimana nih apabila sholat itu yang masih dikerjakan oleh umat Islam yang masih usia anak-anak nih Ustadz? Ya, jadi yang pertama memang bahwa anak-anak secara hukum taklif syaranya tidak terkena, ya kan? Tidak terkena daripada kewajiban daripada sholat. Hadisnya sudah jelas sekali. Rufi'al qalam anis sobiyyi hatta yablugh. Hatta yablugh. Bahwasanya seorang anak itu diangkat penanya, diangkat catatannya. Artinya dia tidak terkena kewajiban daripada sholat. Ya. Namun dalam hadis lain, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Nasai menjelaskan kepada kita. Nabi kemudian memerintahkan kepada kita dengan kalimat, ada dengan kalimat alimu, ada dengan kalimat muru. Alimu sobiya, kata Nabi, ajarkanlah pada mereka anak-anak kalian, ya. Sobiya as-sholata, tentang sholat. Lisab'i sinina, pada saat kemudian dia berumur mencapai daripada 7 tahun. 7 tahun, ya kan? Wadribuhu, ya, wadribuhu alaiha ibna asyara, kata Nabi. Dan idrib, pukul, ya kan? Namun dalam penjelasan para ulama fikih, ulama hadis, pukul yang tidak menyakitkan. Mungkin pakai tepukan tangan, mungkin begitu. Tepukan tangan ataupun kayu yang diikat dengan kain sehingga tidak sakit. Sekedar untuk mengingatkan bahwa perbuatan itu adalah keliru, gitu kan? Ya, Nabi sampai menjelaskan secara spesifik, secara khusus dengan hadis kalimat alimu, perintah, ajarkanlah mereka. Dalam penjelasan, ya, muru, perintahkan pada mereka, ya kan? Tadi Rasulullah SAW memberikan secara khusus, ya, dalam konteks anak-anak yang meskipun secara hukum syara mereka tidak terkena kewajiban, betul, namun orang tua hendaklah kemudian mulai mengajarkan, memperkenalkan daripada sholat itu sejak anak-anak, ya kan? Karena pengalaman-pengalaman yang kita lihat memang orang-orang tua yang sudah tebal jenggotnya, sudah brewokan, nggak sholat itu boleh jadi karena dulu kurang latihan. Ya, waktu anak-anak orang tuanya abai. Betul. Orang tuanya sibuk berdagang, sibuk kesana kemari, anak sendiri tidak diajarkan sholat, sehingga dia terbiasa tidak sholat. Iya, luar biasa. Nah, kebiasaan tidak sholat mulai anak-anak dibawa sampai remaja, dibawa sampai dewasa, dibawa sampai nikah, dibawa sampai tua. Akhirnya sudah brewokan, sudah jenggotan, sudah kumisan tebal, ya enggak sholat, enggak malu lagi. Ya kan? Gajinya sudah ratusan juta, enggak sholat. Coba, kok enggak malu sama Allah? Ya. Baik, berarti dalam artian ini pentingnya sholat juga harus diajarkan kepada anak-anak kita sedini mungkin, begitu ya, Ustaz? Sebagai pondasi pemahaman mereka supaya kelak nanti di masa yang usia dewasa sudah terbiasa dengan sholat. Dan mengingatkan bahwa pentingnya sholat itu Rasul juga sampai mengingatkan apabila tidak sholat harus dipukul nih tadi. Ya, pukul. Tapi dengan catatan 10 tahun. Ya, dengan catatan dengan pukulan hanya sebagai peringatan untuk menegaskan bahwa sholat adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan bagi umat Islam. Begitu aja, Ustaz. Ya, dan sebetulnya ada menjadi warning bahwa ketika mereka masa anak-anak terlewatkan mengajar sholat, ya bakalan celaka ini orang, ya kan? Betul. Susah kita ajak sholat. Baik, dari pemaparan ini dapat kami simpulkan bahwa sholat begitu penting bagi kita semua, bahkan kita sebagai orang tua begitu wajib mengajarkan anak-anak kita sedini mungkin untuk belajar sholat.
Ya tentu saja nanti untuk bekal mereka, bekal anak-anak kita kelak di usia yang sudah dewasa akan terbiasa dengan aktivitas sholat sebagai tanggung jawab mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz atas pemaparan untuk sholat 5 waktu pada sore hari ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel sembari menunggu saat berbuka puasa dan menambah semangat baru tentu saja di dalam menunggu saat berbuka puasa setiap sore harinya. Begitu Ustadz. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz. Kita akhiri terlebih dahulu pada sesi kali ini. Kita lanjut lagi besok hari pada pemaparan yang baru dan ide-ide yang baru serta kisah Islami yang baru. Terima kasih atas perhatiannya para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.